Tim Jatantras Polresta Goa langsung mengevakuasi HA dari amukan massa. HA dipukuli lantaran melakukan pengerusakan terhadap sejumlah mobil yang melintas di Jalan Poros, Macanda, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga bahkan melampiaskan emosinya kepada pelaku meski telah diamankan polisi. Sementara satu rekan pelaku berhasil meloloskan diri dari amukan warga. Diduga kedua pelaku tengah mabuk hingga melakukan pengerusakan kepada mobil yang melintas. Korban pun mengaku secara tiba-tiba dilempari oleh pelaku saat sedang melintas. Saya melintas dari arah teknik Monas menuju Batang Kalu 2. Tiba-tiba pelaku ini dengan timbangan melempar batu. Ada berapa orang Pak yang kita lihat? Pelaku ada 2 orang. Ada 2 orang. Lihat. Itu berboncengan? Berboncengan. Nah, terus yang rusak apa Pak? Yang rusak kaca mobil. Kaca mobil. Selain itu? Kaca mobil sama siku sebelah kanan kaca. Oh, itu dilempar depan. Itu dilempar pakai apa? Ya, dilempar pakai batu. Pelaku HA kini diamankan di Mapolres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, motif pengerusakan mobil masih diselidiki petugas Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Siang kali ini kami awali dari Jakarta, di mana ada sebuah bus Transjakarta yang mengeluarkan asap pekat setelah melintas di Koridor 5, Jalan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Puluhan penumpang di dalamnya pun seketika panik dan langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Para penumpang bus Transjakarta jurusan PGC, Juanda, panik dan langsung berhamburan menyelamatkan diri saat bus yang mereka tumpangi mengeluarkan asap pekat di Koridor 5, Jalan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Kejadian bermula saat bus melintas dari arah Matraman menuju Ancol, tiba-tiba mengeluarkan asap pekat dari dalam mesin hingga asap memenuhi kabin bus. Sebagian penumpang mengevakuasi diri lewat pintu depan yang telah terbuka. Sementara sebagian penumpang memecahkan kaca bus demi bisa menyelamatkan diri. Untuk menghindari kebakaran yang lebih luas, petugas pemadam dikerahkan di lokasi. Belum diketahui penyebab bus tersebut mengeluarkan asap, namun diduga akibat adanya gangguan pada bagian mesin. Penumpangnya pada ketakutan, Bang? Takut semua lah, orang begitu mah semua juga panik. Itu keluarnya dari mana, Bang, penumpang? Dari pintu, Itu yang dibuka? dibuka sendiri itu. Ada yang ketok kacanya pecah tuh, kaca-kaca. Oh, kacanya dipecah juga? Pecah juga penumpang. Untuk proses perbaikan, bus ini dibawa ke pusat perbaikan di Klender. Sementara para penumpang dialihkan ke bus Transjakarta lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral sebuah helikopter yang hendak mendarat di Pangandaran, Jawa Barat memporak-porandakan sejumlah warung milik pedagang. Ya, pemirsa, beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sebuah helikopter yang hendak mendarat di lapangan Taruna Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat memporak-porandakan warung-warung milik warga. Angin dari helikopter jenis Bell yang diduga milik operasional TNI AD ini cukup kencang sehingga merusak warung. Sedikitnya ada 13 warung yang rusak akibat terhempas angin dari bolang-baling helikopter. Tiba-tiba gitu duka terang hari abi mas sebagai masyarakat kan terang pada heli kata oh ya heli gitu nanti teh ya ditutupan tapi asa percuma ditutupan Kejauhan teh jalanan Bu. Di Batagor ya Batagor. Itu rusak ya, rusak. Apa didata langsung didata. Bukan hanya bangunan warung-warung saja yang porak-poranda, dagangan para pedagang pun ikut berserakan. Namun tidak ada korban akibat insiden ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Radiansyah, iNews melaporkan. Sekelompok anggota geng motor ditangkap polisi di Cimahi, Jawa Barat. Geng motor kerap ugal-ugalan di sejumlah jalan sehingga membahayakan para pengendara lain, bahkan merusak satu mobil milik warga. Inilah video amatir yang direkam warga saat sekelompok geng motor mengendari kendaraan dengan ugal-ugalan di Cimahi, Jawa Barat. Anggota kepolisian dengan cepat merespon laporan warga yang tengah melakukan patroli. Juga sempat terjadi kejar-kejaran antara aparat dengan pelaku hingga masuk ke pemukiman warga.
Polisi mengamankan 10 orang sementara 7 pelaku lainnya berhasil kabur. Dari hasil pemeriksaan, mereka yang diciduk tergabung dalam geng motor GBR. Satu unit kendaraan jenis minibus warga yang tengah diparkir dilaporkan mengalami kerusakan. Geng motor yang rolling dan meresahkan masyarakat dan juga hampir melakukan perusakan satu kendaraan beberapa batu. Tim kami tidak jauh dari lokasi. Kami langsung ke mengisi lokasi di Jalan Pesantren dan dapat diamankan sebanyak 10 orang remaja yang tergabung dalam geng motor tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berkendara dalam konsumsi minuman keras dan kini masih menjalani pemeriksaan dengan dilakukan tes urin. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan pesepeda nekat masuk jalur cepat roda 4 di jembatan Suramadu. Ya, tidak hanya itu pemirsa, sebagian di antara mereka bahkan berpegangan ke bagian belakang bak truk yang melintas di jalur yang sama. Aksi tak patut ditiru para pesepeda ini direkam pengendara yang melintas di jembatan Suramadu. Terlihat 6 pesepeda masuk jalur cepat roda 4 melaju ke arah selatan. 2 di antaranya bahkan berada di tengah jalur dan berpegangan pada bagian belakang bak truk yang melaju dari arah yang sama. Tak hanya mendapat kecaman netizen, pihak kepolisian setempat pun menyatakan hal tersebut merupakan aksi ceroboh yang membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain. Petugas kepolisian juga mengingatkan bahwa pesepeda yang berpegangan pada kendaraan besar seperti truk sangat membahayakan dan berpotensi terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau di jembatan Suramadu itu kan kanan kirinya laut, anginnya kencang. Jadi kendaraan-kendaraan yang ringan seperti sepeda, motor itu saja kalau kena angin dia bisa oleng atau limbung. Makanya dia dikasih jalan sendiri, tidak dijadikan satu dengan kendaraan roda 4. Jembatan Suramadu memang tidak boleh dilintasi oleh pesepeda. Kendaraan roda 2 yang boleh melintas hanyalah sepeda motor di jalur khusus yang sudah disediakan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pencuri spesialis pembobol rumah berhasil ditangkap. Ya, pelaku sebelumnya pemirsa bersembunyi di atas loteng namun terjatuh karena bobot badan yang berat. Sementara itu pemirsa, upaya evakuasi terhadap satu keluarga warga negara Indonesia yang tinggal di jalur Gaza bagian selatan kembali belum berhasil. Pintu dari sisi Gaza tidak dibuka sehingga tidak memungkinkan evakuasi dilakukan. Berikut keterangan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Rekan-rekan media yang saya hormati, upaya untuk melakukan evakuasi terhadap satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza Selatan kembali belum berhasil. Diperoleh informasi bahwa pintu dari sisi Gaza tidak dibuka sehingga tidak memungkinkan dilakukan evakuasi. Dari lapangan kami juga memperoleh informasi bahwa sudah 2 hari ini tidak ada evakuasi dari Gaza ke Rafah. Kita akan terus berusaha dan kemarin saya lakukan kembali komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa WNI dalam keadaan baik. Pemirsa, sebelumnya kemarin dukungan bela Palestina menggema di Monas, Jakarta. Ya, pemirsa, dihadiri para tokoh lintas agama, ormas hingga berbagai elemen masyarakat. 3 menteri juga datang untuk menunjukkan Indonesia mendukung Palestina. Jutaan orang berkumpul di Monas, Jakarta pada Minggu 5 November kemarin. Sejak pukul 6 pagi, warga meluangkan waktunya mendukung dan menyerukan pembebasan bangsa Palestina. Saya ingin Palestina bebas dari kesengsaraan yang dibuat oleh Israel. Sedih dan miris sekali ya. Mudah-mudahan ini cepat berlalu dan mudah-mudahan saudara kita di Palestina tetap dikasih kesabaran dan mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu. Kita membela perjuangan kemanusiaan ya. Banyak korban yang tidak bersalah. Masyarakat sipil sebagai korban dari serangan Israel. Jadi kita harus melakukan pressure, public pressure. Kita nggak mungkin langsung ke Gaza. Jadi dengan kita ikut partisipasi di Monas, kita ikut berpartisipasi untuk berjuang. Karena kita tahu ya
Palestina ini udah sering kali dijajah oleh Israel. Jadi kita sebagai manusia harus bela Palestina. Kita sama-sama ikut mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Mudah-mudahan segera dibebaskan atas izin Allah. Mudah-mudahan bangsa Palestina yang selama ini menderita, mudah-mudahan segera bebas seperti negeri-negeri yang lain. Tak hanya warga, sejumlah tokoh dari lintas agama, organisasi, dan elemen datang memberikan dukungannya untuk warga Palestina. Atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu bapak kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Masa aksi akbar yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menuntut agar perang segera dihentikan. Selain itu, masa juga meminta agar Mahkamah Internasional segera melakukan penyelidikan internasional atas kejahatan kemanusiaan dan perang oleh Israel. Hal ini dilakukan demi rasa kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan.